Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama mari kita mengucapkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana yang telah memberikan kita dengan iman, Islam dan ihsan dan kesehatan sehingga kita dapat melangkahkan kaki, memayunkan tangan untuk hadir dalam kajian HPT dari Gunung Catur Timur. Insyaallah akan diisi oleh Ustaz Ahmad Afandi SAG MSI. Yang kedua adalah kita bersolawat kepada Nabi Muhammad kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terima kasih yang mengucapkan kepada jemaah kajian HPT ahlan wa sahlan bi kullikum ila hadzal masjid syarif Masjid Darussalam. Terima kasih, semoga kita mengikuti kajian HPT Kiai Ranting Muhammadiyah Jawa Timur menjadi wasilah untuk kita sehingga kita dapat berkumpul di surga Allah nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Al-Ustaz Ahmad Afandi telah bersama kita sekarang untuk mempersingkat waktu. Marilah kita mulai kajian HPT RM Gunung Catur Timur. Insyaallah beliau akan membawa judul lanjutan judul minggu kemarin di Masjid Baitur Rahman, yaitu tentang salat jamak dan salat qasar. Marilah kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Al-Ustaz Ahmad Afandi SAG MSI, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sholatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, hadirin hadirat jamaah ilmu HPT Ranting Gunung Catur Timur yang dirahmati Allah, pada malam hari ini kita melanjutkan kajian rutin kita, masih membahas tentang pengembangan dari fikih ibadah menurut keputusan Majelis Taklim pada munasnya yang ke-31 April, terkait tentang boleh tidak menjamak dan mengqashar sholat Jumat dan sholat Asar. Nah, sebelum membahas itu, agar kita paham tentang sholat qashar itu apa, sholat jamak itu apa, maka kita dahului dengan pembahasan tersebut. Kemarin sudah saya sampaikan sampai dengan status hukum sholat qashar, setelah dasar-dasar pelaksanaan sholat qashar dan pengertian sholat qashar kita pahami. Prinsipnya sholat qashar itu sholat bagi orang yang sedang bersafar atau sedang bepergian. Nah, cuma status hukumnya ini secara umum, status hukum sholat qashar itu masyru'. Masyru' itu ada ketentuan syariatnya yang kemarin dasar-dasarnya sudah kita sampaikan. Ada ayat-ayat Al-Quran, ada juga hadis Nabi yang mencontohkan bahwa Nabi itu ketika bersafar melakukan sholat secara qashar. Hukumnya masyru', disyariatkan. Cuma di kalangan para ahli fikih, nah, terjadi perbedaan pendapat terkait tentang status hukum fikihnya. Jadi secara fikih
hukum sholat qashar itu bagaimana? Paling tidak ada 3 pendapat. Yang pertama, bahwa sholat qashar itu sifatnya secara fikih fardu atau wajib. Jadi kalau kita bepergian, menurut pendapat ini wajib mengqashar sholat. Nah, kalau tidak mengqashar sholat berarti malah berdosa. Karena wajib itu kan kalau tidak dikerjakan kan jadi dosa. Nah, ada yang punya pandangan seperti itu. Dasar yang dipakai adalah surat An-Nisa ayat 101 kemarin yang menunjukkan adanya ketentuan Allah bahwa orang yang bepergian itu diperintahkan oleh Allah untuk mengqashar sholatnya. Nah, karena itu sholat qashar wajib dikerjakan atas perintah Allah tersebut. Kemudian ayat itu diperkuat oleh hadis Nabi, di mana Nabi diceritakan oleh Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-sholatu awwalu ma furidat raka'ataini fa uqimat sholatu sabar wa uqimat sholatul hadar. Kata Ibunda Aisyah mendengar cerita Nabi bahwa sholat itu pada awalnya ketika pertama kali sholat itu diperintahkan oleh Allah itu semuanya 3 rakaat. Maaf, 3 rakaat. Semuanya 2 rakaat. Jadi ketika awal perintah sholat itu diberikan oleh Allah kepada Rasulullah, awalnya itu semuanya 2 rakaat. Kemudian yang 2 rakaat tadi ditetapkan bagi orang-orang yang bepergian dan disempurnakan menjadi 4 rakaat bagi orang yang tidak bepergian. Sehingga menurut Ibunda Aisyah bahwa sholat orang bepergian itu 2 rakaat itu sempurna akan dikatakan. Jadi Ibunda Aisyah ini termasuk yang kenceng bahwa orang bepergian itu ya sholatnya 2 rakaat untuk zuhur, asar dan isya. Subuh tetap 2 rakaat. Dan itu kata Ibunda Aisyah bukan kosong, itu ataman, itu sempurna. Karena sempurnanya sholat bepergian itu memang 2 rakaat kecuali maghrib. Jadi maghrib tidak ada perubahan, ketika rakaat tidak 1,5. Nah, makanya termasuk yang mewajibkan orang yang sedang qashar atau yang sedang safar itu untuk melaksanakan sholat 2 rakaat termasuk adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan bahwa sholat qashar status hukumnya itu rukhsah. Rukhsah itu keringanan. Jadi sholat orang yang bepergian itu rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah. Memang Rasulullah SAW dalam setiap bepergian sholat yang dikerjakan adalah 2 rakaat kecuali maghrib. Meski demikian, apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu tidak kemudian menjadi satu kewajiban. Kalau tadi wajib harus 2 rakaat, tapi itu hanya menjadi rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah, ya, seperti yang diceritakan oleh sahabat Umar bin Khattab kemarin yang sudah kita sampaikan. Dalam keadaan berperang, beliau sholatnya diqashar. Ketika dalam keadaan tidak berperang, kok Umar melakukan 2 rakaat? Kenapa? Kata Umar, dulu zaman Rasulullah masih hidup, ya, aku juga pernah tanya begitu. Kenapa ya Rasul sekarang sudah tidak ada perang, sesudah Fathu Makkah panjenengan masih tetap 2 rakaat? Jawaban Rasulullah, karena itu adalah sedekah yang diberikan oleh Allah.
rukhsah, keringanan yang diberikan oleh Allah. Nah, meski hukumnya itu rukhsah, ya, keringanan, tetapi kalangan ulama fikih lebih menekankan agar rukhsah tersebut diambil, sehingga hukumnya kemudian menjadi sunnah muakkad. Karena rukhsah Allah itu kalau diambil ternyata Allah itu suka. Gitu. Bukankah Allah itu senang jika rukhsahnya diambil? Sahabat Abdullah bin Umar bercerita bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhsatuhu kama yakrahu an tu'ta ma'siyatuhu. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara perhatikan sabdanya Rasulullah ini. Allah mencintai jika rukhsah atau keringanan yang diberikannya itu dilaksanakan, sebagaimana Dia Allah membenci jika kemaksiatan kepadanya dilakukan atau terjadi. Jadi kalau dipahami dari sini, meskipun tidak wajib, ya, tadi hukumnya tidak wajib mempuasa sholat, tapi kita ingin dicintai oleh Allah, enggak? Kalau ingin dicintai oleh Allah, kenapa tidak dilakukan rukhsahnya itu? Kadang-kadang kita merasa nggak enak atau masuk sholat patah udah tinggi rokaat, cuma mau dua Allah patah rokaat boleh bisa. Dan ingin dicintai aku kan? Jangan malah mengatakan yang 4 rokaat itu yang dicintai oleh Allah. Justru yang 2 rokaat itu yang dicintai oleh Allah. Karena mengambil rukhsah Allah. Dan kita kadang masih sering begitu ya. Kebagian udah kosong dulu, ngomong dulu. Ya kan akhirnya kita terus merasa ya si anak masih 4 rakaat itu loh si luya apik. Nah, padahal ada hadis. Jadi sunnah muakkad, sunnah yang sangat utama, karena mengambil rukhsahnya Allah itu dicintai oleh Allah. Jadi pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga menyatakan bahwa sholat qashar itu status hukumnya hanya boleh aja. Nah, kalau boleh itu pilihan. Kenapa pilihan? Hadisnya sama dari hadis Umar bin Khattab bahwa sholat qashar bagi orang yang safar adalah rukhsah, keringanan. Karena sifatnya keringanan, maka secara fikih ya ada pilihan. Seseorang boleh mengambilnya, boleh juga tidak. Sehingga menurut pendapat yang ketiga ini yang sifatnya boleh mau qashar sekarang dan tidak sekarang. Nah, majelis tarjih ambil yang mana? Ambil yang kedua. Majelis tarjih memutuskan bahwa sholat qashar bagi orang yang sabar itu sunnah muakkad. Karena ada hadis menunjukkan bahwa Rasulullah itu sangat suka, senang, kalau Allah itu sangat suka, senang ketika rukhsahnya itu ini bapak-bapak ibu status hukum sholat qashar bagi orang yang sabar. Nah, yang berikutnya ketentuan bepergian yang wajib atau dibolehkan atau tadi disunahkan mengqashar sholat. Ya. Jadi ketentuan yang dibolehkan atau yang mewajibkan tadi yang digunakan apa? Yang pertama, sholat qashar adalah sholat yang berlaku bagi orang yang bepergian, orang yang sabar. Lantas apakah setiap orang yang bepergian secara mutlak harus melakukan qashar sholatnya? Atau ada ketentuan-ketentuan khusus? Nah, monggo kita perhatikan beberapa ketentuan yang menyebabkan sholat orang yang sabar itu wajib diqashar atau sunnah muakkad diqashar atau boleh diqashar. Yang pertama, sabar itu dilakukan untuk maksud atau tujuan kebaikan,
bepergian untuk silaturahim, bepergian untuk menghadiri undangan. Karena perintah menghadiri undangan itu jika kalian diundang, maka hadirilah. Nah, sing undang itu wong Jogja diundang wong Wonogiri, ada Wonogiri silaturahim menghadiri undangan. Atau mila berwisata. Rihla itu memangnya Quran itu Pasiru bil ardu Payan dulu kaifakan Nanti bakul bukan. Jangan dikira orang rihla, orang berwisata, orang pelesir itu tidak diberitakan oleh Quran. Diberikankan jenazah bumi ini. Jadi diperintahkan Pasiru bertebaranlah kalian di muka bumi ini untuk memperhatikan ya, berbagai fenomena kejadian, apakah itu kejadian yang baik ataupun kejadian yang buruk, sebagai pelajaran dari ini. Jadi inilah berwisata, belajar. Wah, mahasiswa-mahasiswi itu kan pada belajar dari satu pulau ke pulau yang lain, kota, atau berdagang. Ya kalau berdagangnya sekarang itu pasar pokok, pasar duit catur. Tapi dulu kalau berdagang itu kan antar pulau, antar kota, atau bekerja. Di Jogja ini juga banyak orang Solo kerja di Jogja, di Laju. Sekarang orang Bandung, Jakarta itu juga banyak yang di Laju, di sana ada bus. Kalau mahal, tapi kan pulangnya hanya mungkin sepekan sekali, bukan naik bus. Jadi tujuan perginya itu bukan untuk kemaksiatan, bukan untuk kemaksiatan. Jadi bepergian untuk kebaikan. Itu yang pertama, yang boleh, yang wajib tadi, yang sunnah muakkad mengqashar sholatnya. Itu kedua. Yang kedua, safar dalam jarak tertentu. Kalau tadi tujuan bepergiannya, yang kedua ini safar dalam jarak tertentu. Berapa jarak orang boleh wajib atau sunnah akan mengqashar sholat tadi itu? Di kalangan para ahli fikih terjadi banyak pendapat. Kenapa? Karena hadisnya Nabi ternyata juga macam-macam. Pernah Nabi itu diceritakan ya, sudah mengqashar sholatnya ketika perjalanannya itu 3 mil atau lebih. 3 mil atau lebih. 1 mil itu berapa sih? 1 mil itu kalau dikonversikan sekarang 1,6 km. Ada yang katakan 1,4, ada yang katakan 1,5. Sehingga kalau 3 mil itu berarti hanya 4,8, 5 km. Jadi kalau 5 km itu berdasarkan hadis Nabi yang menceritakan 3 mil ini wis itu kosong. Itu yang bicara tentang jarak, sekali lagi kan Nabi ini kan safar dalam jarak tertentu. Nabi itu pernah berpergian sampai di Hulaifah atau Bir Ali. Dari Madinah ke Bir Ali itu 8 kilo. Itu pun dikosor 10 kilo. Itu pun dikosor. Makanya nanti pernah bepergian 3 mil itu sudah dikosor. Ini ya bukan tempat 5 kilo ya kan zaman Nabi dulu lah tidak. Ya kita bicara jarak. Zaman Nabi dulu kan perjalanannya di padang pasir panas, lawan itu perjalanannya kan seperti masalah jarak. Yang pertama, pendapat kedua, Nabi pernah safar dalam
jarak melebihi 5 parsah. 1 parsah itu 5,5 kilometer, sehingga 4 parsah berarti 22 kilometer. Pernah Nabi itu bepergian sejauh ini, Nabi terus berkosong 22 itu berapa? Betul, 22 kilometer. Dengan terbantu para kritis itu pernah Nabi. Yang ketiga, Nabi pernah bersafar sejauh 4 burut. Kemudian Nabi mengkosornya. 1 burut itu sama dengan 4 parsah, sehingga 4 burut sama dengan 16 parsah dikali 5,5 sama dengan 88. Ini yang dipakai oleh Imam Asy-Syafi'i. Makanya di dalam kitabnya aku, Imam Asy-Syafi'i menyebutkan bahwa jarak orang boleh mengqashar sholat itu kalau melebihi 88 kilometer. Kira-kira sini Ngawi, kalau sini Solo itu 60, nah, tambah sini lah Sragen Ngawi habis. Kalau bolak-balik kan? Nah ini jalan. Jadi ini yang populer kita kan. Kenapa orang Indonesia itu kemudian pada menyatakan 88 kilometer? Karena mayoritas orang Indonesia itu bermadzhab Syafi'i. Nah karena bermadzhab Syafi'i pakailah 88 kilo, sehingga ketika ada bepergian ke Klaten kok di kosong tuh 55 kilo kosong untuk jaraknya buruk. Nah padahal ada tadi ada 1 Eropa paksa, habisnya semuanya sobek. Cuma dengan Syafi'i pilih yang paling sebelah masa pergi baru diambil kosong untuk kata. Tapi ada juga yang Rasulullah pernah bepergian dalam jarak yang ketika itu orang tidak bisa menentukan apakah orang yang ada di sana itu laki-laki atau perempuan. Hanya terlihat titik orang di sana, laki-laki atau perempuan tidak bisa membedakan. Ketika sejauh itu, nah dia sudah boleh untuk mengqashar. Ini khusus di padang pasir, kita memiliki orang ketok. Di padang pasir yang luas yang ada ini ada yang keempat, ini yang kelima itu tanpa batas minimal jarak. Wis pokoknya ilmu sekolah itu pirang kilo terserah. Itu yang dipakai oleh Muhammadiyah itu yang Bapak sendiri. Kalau bicara tentang jarak itu Muhammadiyah tidak menentukan. Kenapa? Karena ternyata jarak yang ditentukan Rasulullah itu macam-macam. Artinya sebenarnya jarak itu tidak ditentukan. Yang penting bepergian, batasnya berapa, dirasa secara adat itu sudah bepergian jauh. Nah itu yang dipakai. Jadi bepergian jauh menurut adat. Yang lain di rumah yang Klaten pun wis rumah atau durung. Yang lain di Bandung wis rumah atau durung. Itu ada tidak pun itu yang bicara. Karena Rasulullah macam-macam tadi. Ini jarak. Yang ketiga, safar dalam batas waktu tertentu. Ini perjalanannya kok bukan? Perjalanannya kok. Ya, ada yang mengatakan bahwa seperti halnya jarak safar yang menjadi ketentuan untuk mengqashar sholat, ketentuan waktu yang menjadi batas sholat bisa diqashar, wajib diqashar atau sunnah maka diqashar, juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang waktu ini. Nah, yang pertama, bepergian sehari perjalanan 12 jam.
atau naik mobil, kereta, pesawat, yang penting perjalanan ini sehari berjam. Kalau sehari itu perjalanan aku itu saya ini begitu pelaku kemudian nanti jalan-jalan ini anak pik dengan belajar ruas jam itu kata dulu kan Solo ruas jam begitu ini kebut kali ini kok pas anak ini kok si Jonathan ini kok jalan cepat kayak jalan cepat ini. Nah, kemudian itu dua hari perjalanan. Jadi sehari perjalanan, ini 2 hari perjalanan. Ada yang beberapa minggu. Yang ketiga 3 hari perjalanan. Semakin lama 10 hari perjalanan. Karena dulu Rasulullah perjalanan itu apa memang untuk pergi ke Mekah itu dari Madinah ke Mekah pada waktu Fathul Mekah atau pada waktu Rasulullah berhijrah dari kota Mekah ke Madinah itu kan 8 hari perjalanan dari kota Mekah sampai di Kuba, ya, sampai di Kuba itu 8 hari. Dari Kuba kemudian menuju ke Madinah itu 1 hari 1 malam. Jadi perjalanan Rasulullah. Ketika Rasulullah Fathul Mekah menunaikan ibadah umroh yang pertama yang gagal itu perjalanan dari kota Mekah ke Madinah menuju ke kota Mekah itu juga 8 hari naik onta itu juga 8 hari. Kalau sekarang berapa jam? 6 jam naik kereta lebih. Sekarang di sini ada kereta sudah. Jadi itu sudah semakin lebih cepat lagi. Kemudian 15 hari perjalanan dan maksimal 20 hari perjalanan. Ini jadi dalam jalan-jalan. Nah, kemudian yang keempat yaitu susah dan tidaknya perjalanan. Susah dan tidaknya perjalanan. Jadi ketika melakukan perjalanan itu mengalami kesusahan atau tidak? Kalau tidak, ya jadi kosong. Kalau susah, jadi kosong. Karena nanti hadis terkait dengan jamak dan kosong itu, ya Rasulullah melakukan jamak dan kosong itu ketika bepergiannya itu agak susah. Ada hadis yang menyebutkan itu. Maka susah dan tidaknya perjalanan ini juga menjadi syarat sebagian ahli fikih. Nah, kemudian untuk menentukan bisa dan tidaknya seseorang berkosong sholatnya dapat menggunakan standar atau indikator-indikator tersebut di atas. Tidak harus diambil semua. Bisa menggunakan indikator tadi. Boleh menggunakan indikator tujuan. Seperti rumah tujuannya untuk kebaikan. Nah, sudah ditangkap dia melihat jarak, tanpa dia melihat waktu, tanpa dia melihat sulit tidaknya. Dia bepergian untuk kebaikan tadi, atau udah menghadiri undangan pengantinan atau undangan tugas tapi yang lebih kebaikan. Sudah boleh. Jadi tidak ada semuanya dibutuhkan. Kalau mau pakai jarak, ya mau pakai jarak yang mana tadi? Pilih salah satu. Kalau mau menggunakan waktu bepergian juga boleh menggunakan bisa boleh. Sebab kalau ini didukung rombongan semua orang ketemu. Mau sing ngador di kelas di Jakarta, ini Pak pesawat. Waktu ini cepat, maka mestinya kan mau pakai yang mana? Mau ini rusak tadi. Diberi keringanan kita bisa untuk monggo bisa menggunakan indikator yang mana yang Bapak mau menggunakan. Tinggal pilih. Selama ini yang sering dijadikan sebagai indikatornya adalah jarak. Selama ini itu yang dipakai. Kudu jarak itu padahal tidak harus itu. Padahal ada beberapa indikator lain yang bisa digunakan. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu, saudara yang terkait tentang ketentuan di dalam kosor
ketika seseorang itu sudah safar. Nah, kemudian ketika kita safar, kita kan naik kendaraan, bagi apapun kendaraan itu. Maka sholat fardu, bagaimana hukum sholat fardu di atas kendaraan saat safar? Sholat di atas kendaraan hukumnya masyruh. Ada ketentuan syariat. Sahabat Amir bin Rabi'ah radhiyallahu anhu bercerita, ra'aitu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjahat bi. Aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Amir bin Rabi'ah tadi, beliau sholat di atas hewan tunggangannya, ke arah mana saja hewan tunggangannya itu berjalan. Jadi Nabi sholat di atas kendaraan. Kendaraannya Nabi pada waktu itu antara kuda atau bukan bis, bukan kereta, bukan. Nah, kalau kuda atau onta ini, kalau kita ibaratkan sekarang itu ya kalau sepeda atau motor. Jadi kan nanti boleh numpak motor atau sholat. Orang sholat, nanti biasa motor pakai di gue. Jadi saya ini tidak sholat, motornya nyasar. Nah, maka ya kondisinya kendaraannya berbeda. Jangan dicoba loh besok naik sepeda sambil sholat gitu. Kalau hotel itu sholat. Karena kan kendaraannya kalau kuda atau kan dilepas itu direkam lagi ini berjalan menurut jalan yang sudah dilalui itu. Berdasarkan riwayat di atas jelas disebutkan bahwa Rasulullah SAW pernah mencontohkan sholat di atas kendaraan. Hanya saja apakah semua sholat boleh dikerjakan di atas kendaraan? Nah, ini pertanyaannya. Dalam penjelasan riwayat yang ada, sholat yang secara sore itu jelas dibolehkan dikerjakan di atas kendaraan hanyalah sholat sunnah saja. Sholat fardu tidak pernah diceritakan Rasulullah pernah dikerjakan di atas kendaraan. Jadi sholat sunnah saja, sholat duha, sholat tahajud. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli fi safari ala rahilati haitsu tawajjahat bihi yuqiu iman sholatal lail illa qara'in wa yutiru ala rahilati. Dan sahabat Ibnu Umar bercerita adalah Nabi SAW sholat ketika dalam perjalanan di atas tunggangannya kemana saja hewan itu menghadap. Beliau mengerjakannya dengan isyarat. Bukan terus takbir lepas tangan dengan isyarat. Kecuali sholat fardu. Jadi Nabi tidak melakukan sholat fardu di atas kendaraan. Kalau beliau sholat fardu, beliau turun dari kendaraannya. Dan beliau juga mengerjakan sholat witir di atas kendaraan. Sholat tahajud, sholat malam di atas kendaraan. Jadi di sini menyebutkan ya secara jelas illa qara'in, kecuali sholat fardu yang tidak. Dengan demikian untuk sholat fardu tidak dituntutkan dikerjakan di atas kendaraan. Untuk mengerjakan sholat fardu Rasulullah menunturkan turun dari kendaraannya. Karena itu tak pesawat nih, Pak. Stop sholat dulu. Terus pesawat tidur. Naik kereta, stop. Kita sholat dulu, berhenti. Terus turun. Gimana ini nanti? Problem apa ini? Di masa sekarang jadi problem orang
Abdullah radhiyallahu anhu bercerita, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusolli ala rahilatihi haitsu tawajjaha fa idza arada faridatan nazala fastaqbala qiblah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sholat di atas tunggangannya atau kendaraannya ketika bersafar. Beliau menghadap ke mana arah tunggangannya menghadap atau berjalan. Jika beliau tidak melaksanakan sholat yang fardu pada arada faridatan nazala, beliau turun fastaqbala qiblah, lalu sholat menghadap qiblah. Wah, ini dipokani secara tekstual tahu di lomba Pak pesawat. Pakai lagu Indonesia, hadis Nabi katakan ini kan dipahami secara tekstual. Kan ada yang mundur-mundur sama tema. Jadi bagi seseorang yang sedang safar untuk mengerjakan sholat fardu, hendaknya turun dari kendaraan dan mencari tempat sholat baik di masjid ataupun tempat di bumi yang dapat digunakan untuk sholat. Tapi tadi tidak terus di masjid, dia turun dari kendaraan, gelar sajadah di tempat dia beliau berhenti terus sholat. Itu jangan Nabi. Kenapa? Karena masjidnya masih hanya satu, Masjid Nabawi. Meski demikian, karena kondisi sarana dan prasarana perjalanan yang sekarang sudah mengalami perubahan, maka ketentuan sholat fardu di atas kendaraan bagi orang yang sedang safar di masa sekarang ini memungkinkan boleh dilakukan, boleh dilakukan. Hal itu berlaku manakala safar yang dilakukan dengan menggunakan kendaraan yang tidak memungkinkan melakukan pemberhentian secara mendadak untuk turun guna melakukan ibadah sholat. Misalkan naik pesawat, ya mungkin pesawatnya terus mundur secara mendadak, bisa bergerak kan itu. Ya, pesawat, kereta api, ataupun kapal laut. Nah, kapal laut kok mundur malah kerok mana. Jadwal perjalanan kendaraan tersebut sudah terjadwal secara sistemik yang tidak bisa dibuka secara mendadak. Sistemnya sudah tidak bisa mengatur semua. Dengan demikian, jika selama perjalanannya dikhawatirkan melewati waktu sholat, maka sholat boleh dikerjakan di atas kendaraan. Tetapi jika waktu perjalanannya masih mencukupi waktu sholat, maka hanya sholat dikerjakan setelah turun dari pesawat, turun dari kereta api, turun dari kapal. Kalau waktunya masih memungkinkan. Sholat subuh di mulai sholat memungkinkan, susah subuh itu, maka dilakukan di atas kendaraan. Tapi kalau masih memungkinkan dikejar, nanti aja latihan nanti di stasiun, setelah turun langsung masjid, nanti di pelabuhan, nanti di bandara, setelah turun dari pesawat terus itu boleh ya. Jadi ada kemungkinan jadi boleh. Yang tadi Rasulullah tidak melakukan jadi bisa boleh karena kondisi kendaraan yang dinaiki. Selain itu, sholat fardu juga memungkinkan boleh dilakukan di atas kendaraan manakala seseorang yang safar terjebak pada kemacetan yang parah sehingga menyulitkan dirinya untuk turun dari kendaraan. Pas mudik terjebak macet ning dhuwur tol, ora iso mundur piye carane iki sholat ya wis ning mobil. Kenapa? Kan tahu berapa kali sebelum Covid kan? Atau setelah Covid terjadi kemacetan yang sampai tol tidak bisa, hanya orang kelaparan di atas tol gitu. Yang meninggal dalam keadaan macet, jika masih bisa turun dari kendaraan, hendaknya sholat dikerjakan di luar kendaraan, di pinggirnya. Benar saja. Dan kan dulu juga banyak yang
sambil berbuka untuk sholat. Akan tetapi jika memang sangat terasa sulit untuk turun dari kendaraan, maka sholat fardu boleh dikerjakan di atas kendaraan. Nah itu terkait dengan di atas kendaraan. Masih 10 menit. Sholat tetap dikosor meskipun sudah sampai tujuan dari safar. Yang biasanya suka ikut cucu, biasanya suka ke tempat saudaranya. Itu ternyata hadis menyebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas bercerita, aqaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tis'ata asyara yang suruh fanahnu idza safarna tis'ata asyara qasorna wa in zidna atamna. Ini Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menetap dalam bepergian, artinya sudah sampai di tempat tujuan bepergian selama 19 hari. Dan selama 19 hari itu Nabi mengkosor sholat. Maka kami bila bepergian selama 19 hari mengkosor sholat juga. Bila lebih dari itu kami menyempurnakan. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Tapi Nabi, bepergian Nabi yang paling lama itu ini. Ada yang katakan 20 hari sambil sama perjalanan. Ketika waktu Mekah. Jadi Nabi waktu Mekah itu masuk ke kota Mekah, kemudian tinggal di kota Mekah setelah menaklukkan itu selama 20 hari. Selama Nabi sholat, selama beliau berada di Mekah itu, beliau kosong sholat. Sehingga ketika beliau imami orang-orang di Mekah di Masjidil Haram, beliau berpesan kepada jamaah, wahai orang-orang Mekah, kami sedang safar, maka kami sholatnya kosong. Kalian yang orang Mekah nanti kalau mengikuti kami sholat, kalau kami sudah selesai 2 rakaat salam, kalian menyempurnakan karena kalian bukan orang safar. 20 hari atau 19 hari ini botol bino seminggu. Ya kosong, nanti kosong. Dengan doa terus. Walau kau bisa kamu kosong tetap kosong. Lalu main sopo, dua main duit. Main nanti main duit. Lalu nanti kan tempat kelahirannya kan? Yang Mekah ya sedih dulu pirang-pirang. Ya Nabi berkunjung ke rumah saudara-saudaranya juga. Nabi lainnya di kota Mekah, orang Quraisy itu masih saudaranya semua. Nah, makanya ya sama. Nah, kalau mau contoh Nabi, sahabat Anas juga bercerita, kalau senama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam minal Madinati ilal Makkah, fakana yusolli rakatain hatta raja'na ilal Madinati qultu aqamtum bi Makkah syai'an qala aqamna biha asyra. Kami pernah bepergian bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari kota Madinah menuju kota Makkah. Ini yang umroh pertama yang gagal. Selama bepergian itu beliau melaksanakan sholat 2 rakaat hingga kami kembali ke Madinah. Aku tanyakan berapa lama kalian menetap di Mekah? Dia menjawab kami menetap di sana selama 10 hari. Nah 10 hari itu nanti sholat. Nah masih ada lagi. Jadi 2 hadis ini menjadi landasan bagi kita bahwa sebenarnya ketika kita sudah sampai pada tujuan safar, meskipun kita menginap di sana, sebenarnya ya sunnah muakkad. Kalau tadi majelis takzim itu berterusan, sunnah muakkad kita itu sholat kosong. Kalau ini disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak ibu kalau sholat misalkan nengok cucu di rumah sholat jamaah, bapak yang menjadi imam, yang ngomong kalau mantunya kalau bapak ini sabar, bu bapak sholatnya isya atau rakaat, ibu ada jamaah, ibu ini sebagai aku yang tambahin.
Itu sholatnya di momen. Berarti ngatur posisi lagi, Ustaz. Itu posisi. Tapi pas jamaah kan mungkin ada yang kosor, ada yang tidak. Iya. Yang kosor kan 2 rakaat, yang tidak kan 4. Nah, imamnya kan ganti. Juga ganti imamnya. Imam ya tinggal sempurnakan aja. Tidak terus ada imam lagi betul lagi apa-apa. Imamnya tetap lagi. Kan 2 rakaat kurangnya kan kayak jamaah kalau masbuk itu. Ya Nabi tadi kan. Iya Nabi tadi tidak jadi imam. Makmum Nabi jadi. Nabi imam. Nabi jadi imam, makanya Nabi tadi menyampaikan di makmum. Ya sahabat kalau ada Nabi nggak ada yang berani imam, Pak. Kalau ke atas mereka Nabi jadi Nabi jadi imam. Makanya Nabi menyatakan nanti kalau kalian itu berjamaah, kami sedang sama. Nanti kalau kami sudah berdoa selesai, kalian sempurnakan. Berarti itu selesai karena Nabi kan mundur. Teruskan aja. Kita dibina. Saya nanti jujur. Dan terus yang kurang ya tinggal berdiri sempurnakan sendiri. Makanya Nabi pakai perintahnya itu sama kayak orang masuk itu. Pak Atim sholat maka sempurnakan sholatmu. Berarti yang melanjutkan tidak ada imam lagi tidak ya. ada imam jadi diri. Jadi Kaitannya dengan tadi sholat fardu yang diperbolehkan sholat fardu di atas kendaraan yang hasilnya tidak boleh. Itu atas dasar istihad dari sahabat atau para ulama. para ulama karena kondisi sampai dengan tahun abad 19 itu masih berlaku apa itu sabda Nabi perilaku Nabi dan tapi sesudah masuk abad 20 mulai muncul kendaraan jadi itu karena ada kedaruratan, karena ada kesusahan. Jadi ya hukum itu akhirnya berubah karena ada kedaruratan. Karena mungkin tadi ini. Makanya tadi kan sampai kalau masih memungkinkan waktunya sampai pada tujuan, jangan salah kira kendaraan. Lakukan nanti setelah keluar. Itu kan sampai begitu kan tadi urut-urutannya ini. Dibolehkan ketika tidak mungkin sampai di tempat tujuan waktu sholat sudah habis. Kan itu udah terjadi. Berarti darurat. Saking darurat. Nah sekarang kan ada termasuk tapi wah ini awal waktu ini baru saja azan padahal masih di atas kereta. Masih di atas kereta waktu sholat baru masuk. Terus kita sholat di atas kereta. Kok sekarang di kereta itu sudah ada musolahnya? Iya ada musolahnya tapi kan di atas kereta. Musolahnya kan itu. Padahal waktunya masih mencukupi. Nah kecuali nanti kalau waktunya nggak mencukupi, nah sholat di atas kereta, itu sholat kereta. Jadi faktor apa? Ada pemadorotan, ada kesusahan untuk melakukan sholat di atas bumi atau tidak, ya harus turun. Jadi itu bapak-bapak, ibu, yang kita masih sampai pada itu ini berikutnya nanti ya sholat qashar secara berjamaah prinsipnya kalau kita bepergiannya itu berjamaah maka kita mengqasharnya pun juga berjamaah, jangan sendiri-sendiri. Jadi sesama satu kelompok, satu rombongan, sholatnya tetap jamaah meskipun orang yang bepergian itu gugur kewajiban berjamaahnya. Gugur kewajiban berjamaah tidak berarti kemudian kita tidak boleh berjamaah. Boleh berjamaah, tapi sesama orang yang sedang sampai. Nah, bagaimana nanti kalau kita mengikuti orang yang mungkin kita berhenti naik mobil, ya, bis, bis bisa berhenti, stop berhenti sholat dulu, mampir di masjid, orang sholat, mungkin kita ikut bagaimana aturan mainnya. Nah, insya Allah kita bahas 2 minggu yang akan datang. Gitu. Pemberlakuan hukum tentang orang bukan mungkin menjadi imam. Kadang-kadang
boleh menjadi imam kalau tidak dipersilakan oleh tuan rumah. Orang yang sedang safar tidak boleh menjadi imam kalau itu dimakmumi oleh orang yang mukim. Tapi prakteknya Nabi begitu. Apakah itu hanya berlaku Nabi? Ya udah, Nabi ngasih contoh, Nabi itu berkamu gitu, itu biar kita contoh kok, bukan malah terus oh itu khusus untuk Nabi yang Nabi nggak pernah itu hal ini itu pokok. Oh Nabi bersafar ke Mekah, di Mekah jadi imam, beliau kemudian nyampaikan tadi, berarti orang safar itu tetap boleh menjadi imam. Nah kalau kita misalkan ya tadi safar ya, di satu masjid kita singgah rest area, tidak ada orang mukimin, pokoknya terus sholat jadi imam, akhirnya sholat di kan enggak, berarti safar pun juga. Nah cuma kalau kita memang tadi mampir di masjid itu ada yang mukim, iqomah, nah terus kita datang di situ, kita ikut sholat. Kalau tidak diizinkan oleh yang mukim, ya kita jangan nyoba jadi imam. Popo itu asik ini jadi imam. Tapi ya kalau diizinkan mungkin karena kita tahu di situ, kita kenal. Nah di sini prakteknya Rasul tadi itu berlaku. Kalau kita jadi tamu di situ terus ngomong ini mati. Lu kalau tamu kan betul ngomong. Sampai bapak harus ngomong kayak Nabi. Jangan malah terus sholatnya atama. Jangan terus sholatnya sempurna. Kalau Nabi aja ngasih contoh. Bapak-bapak, kalau ini safar ini, karena kalau safar, sholat itu orang mungkin kira-kira dengan tradisi begitu. Sama ketika kita itu Baitul Arqam di Pakem Kaliurang. Nah itu kok kira-kira itu sholat jebule sing imami sing Baitul Arqam. Ya kudu diomongi ben sing iki mau ora bintu kok iso subhanallah. Karena kita sering itu bapak yang tidak ikut acara ini kami nanti akan dikosor, yang sempurna silakan dilanjutkan, itu sering terjadi. Jadi boleh. Kalau kita tadi mungkin boleh makmum yang kosor. Tapi kalau dibalik, misalnya saya mau kosor, tapi makmum sudah mau selesai, saya di tengah-tengah katakan di tengah-tengah. Iya nggak boleh. Kita terus kita itu yang ya kalau kita sudah mengakunya kepada imam yang mungkin, ya kita kerjakannya amanah karena kita bermakmum kepada yang mungkin. Jadi dulu yang salah, karena kita mengerjakannya bersama dengan imam yang sebaliknya kalau kita mau masbuk sudah ketinggalan 2 rakaat atau 4 rakaat kan? Iya, karena kita ikut imam yang pertama. Ya begitu Bapak-bapak, Ibu sudah jam 9 lebih. Saya katakan 2 minggu. Apakah minggu besok, Selasa besok malam coblosan kita mau tetap ngaji atau siap-siap besok ini ngaji malah kita istirahat lah. Jadi serangan fajar ya? Besok paginya itu malam itu malah dibutuh panas minggu kampanye. Ya minggu tenang gitu. Jadi Bapak Ibu insya Allah kita ketemu 2 minggu yang akan datang, masih kita lanjutkan. Ini masih soal kosong belum jamaah. Nanti jamaah lebih gampang lagi ya. Karena ada hal yang jamaah ada bapak-bapak terpaksa. Berat dan hatinya dimakan. Aku qouli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Bapak Ibu jemaah Kiaimu. Alhamdulillah sampai kita di penghujung acara. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Ahmad Afandi. Semoga apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi diri beliau sendiri. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu, saya tutup. Kiranya ada pengumuman dari Pak Ketua. Dari
Ini aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita Bapak Ibu sekalian, pertama perolehan infak malam hari ini 410. Ada tambahan 150, harus saja ada tambahan 150 Ada tambah 150 dari Mas Jadi. 150 berarti 560. Ya benar, infak malam hari ini kita peroleh 460. Ya. Semoga Bapak Ibu sekalian kemudian selanjutnya Kiai APT untuk pekan depan insya Allah libur, tapi tetap untuk minggu selanjutnya di Barokatul Salam di Pak Sri Barokatul Salam Tulen. Bapak Ibu yang masih ingin tuh bagaimana apa tadi judulnya tadi meneruskan judul tadi sholat masuk dan jamaah, silakan hadir 2 minggu yang akan datang. Mungkin itu saja. Sebelum acara ini kita tutup, kami dari jajaran Pimpinan Partai Muhammadiyah dan Gubernur mengaturkan banyak terima kasih kepada Bapak Ketua Takmir dan jajarannya, Ketua Takmir berusaha atas hidangan yang telah disediakan dan fasilitas yang disediakan kami dalam hal pengajian pada pagi. Semoga amal ibadah Bapak sekalian diterima Allah SWT. Itu saja mungkin dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Ketua Partai Muhammadiyah Jawa Timur. Baiklah Bapak Ibu, maka kita tutup acara kajian Demo Muhammadiyah ini dengan membaca hamdalah bersama-sama dan doa untuk majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.